Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Febriani dan dalam video ini saya akan membahas mengenai pentingnya komunikasi persuasif dalam negosiasi, strategi komunikasi lintas budaya, serta berbagai bentuk lobby yang sering digunakan dalam praktik bisnis dan politik. Video ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah komunikasi persuasif dan negosiasi. Mari kita mulai. Yang pertama, mengapa komunikasi persuasif penting dalam negosiasi? Komunikasi persuasif sangat penting dalam negosiasi karena inti dari negosiasi adalah membujuk atau meyakinkan pihak lain agar setuju terhadap suatu gagasan atau kesepakatan. Tanpa kemampuan untuk meyakinkan, sangat sulit untuk mencapai hasil yang sangat menguntungkan. Menurut Robert Cialdini 2016, terdapat 6 prinsip utama dalam persuasi, yaitu reciprocation atau balas budi, commitment and consistency, social proof, authority, liking, dan scarcity. Keenam prinsip ini bisa dimanfaatkan dalam bentuk negosiasi untuk mempengaruhi sikap lawan bicara secara etis. Sementara itu, menurut Lewicki, Berry, dan Saunders 2015, persuasi adalah senjata utama dalam proses negosiasi yang berhasil, karena memampukan kita mengubah sudut pandang lawan bicara tanpa memaksakan kehendak. Oleh karena itu, negosiator yang mampu berkomunikasi secara persuasif memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu yang kedua, hakikat mendengarkan dalam komunikasi. Mendengarkan adalah inti dari komunikasi yang efektif. Tanpa mendengarkan secara aktif, kita tidak dapat memahami kebutuhan, perasaan, atau posisi lawan bicara. Brownell 2015 menjelaskan bahwa mendengarkan aktif mencakup proses memahami, mengevaluasi, dan merespon secara tepat. Ini melibatkan perhatian penuh, interpretasi makna, serta memberi umpan balik. Dalam negosiasi, kemampuan mendengarkan membantu untuk menemukan titik temu, menghindari kesalahpahaman, dan membangun rasa percaya diri. Lalu yang ketiga, bentuk lobby. Lobby adalah upaya untuk mempengaruhi keputusan pihak membuat kebijakan. Terdapat 3 bentuk utama lobby, yaitu yang pertama, lobby tradisional. Biasanya dilakukan oleh individu atau organisasi melalui jalur formal, seperti bertemu langsung dengan anggota legislatif. Contohnya, CEO sebuah perusahaan energi bertemu anggota DPR untuk membahas undang-undang lingkungan hidup. Lalu yang kedua, lobby akar rumput. Dilakukan oleh masyarakat umum untuk menciptakan tekanan terhadap pembuat keputusan. Contohnya, petani lokal melakukan aksi damai dan petisi menolak kebijakan impor beras karena berdampak pada penghasilan mereka. Lalu yang ketiga, lobby Political Action Committee atau PAC. Lobby melakukan organisasi yang mengumpulkan dana untuk mendukung kandidat atau isu tertentu. Contohnya, PAC di Amerika mendukung calon legislatif yang pro lingkungan melalui donasi kampanye. Lalu yang keempat, strategi negosiasi dan keterampilan negosiator. Strategi negosiasi yang baik adalah menciptakan hasil win-win, bukan win-loss. Fisher, Uri, dan Patton 2015 dalam buku Getting to Yes memperkenalkan konsep BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, yaitu posisi terbaik yang bisa diambil jika negosiasi gagal.
Beberapa strategi efektif dalam negosiasi di antara lain yaitu integrative bargaining, yaitu fokus pada kepentingan bersama, distributive bargaining, yaitu fokus pada pembagian keuntungan, dan collaborative approach, membangun solusi kreatif bersama. Keterampilan penting seorang negosiator mencakup komunikasi efektif, mendengarkan aktif, empati, analisis konflik, kecerdasan emosional. Lalu yang kelima, pemahaman negosiasi dan unsur teknik lobby dan negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan atas suatu hal. Teks dalam lobby dan negosiasi biasanya terdiri dari yang pertama, tujuan. Apa yang ingin dicapai? Lalu argumen, alasan atau bukti yang mendukung. Dan yang ketiga, tanggapan, respons terhadap posisi pihak lain. Dan yang terakhir, kesimpulan, hasil atau seruan untuk bertindak. Contohnya, dalam diskusi antara HR dan karyawan soal kenaikan gaji. Tujuannya adalah karyawan ingin kenaikan gaji. Lalu argumennya adalah kinerja meningkat, tanggung jawab bertambah. Dan tanggapannya, HR menyampaikan kendala anggaran. Kemudian kesimpulannya adalah disepakati kenaikan gaji bertahap. Lalu yang keenam, teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Hofstede 2016 memperkenalkan teori dimensi budaya yang mempengaruhi perilaku dalam negosiasi. Individualisme versus kolektivisme, power distance atau jarak kekuasaan, uncertainty avoidance. Contohnya, negosiator Amerika cenderung bersikap langsung dan eksplisit. Sebaliknya, negosiator Jepang lebih tidak langsung dan menghargai harmoni. Dalam konteks Indonesia, negosiasi cenderung menghindari konflik terbuka, sehingga pendekatan halus lebih efektif. Lalu yang ketujuh, menciptakan komunikasi efektif karena perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan miskomunikasi dan kegagalan negosiasi jika tidak dipahami dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi lintas budaya yang efektif sangat penting. Upaya yang dilakukan adalah yang pertama, cultural intelligence, yaitu mempelajari nilai dan norma budaya mitra. Lalu yang kedua, adaptasi gaya komunikasi. Sesuaikan cara berbicara dan bersikap. Yang kedua, gunakan mediator budaya dan penerjemah. Lalu yang keempat, bangun empati dan keterbukaan. Ting Tommy 2015 menyatakan bahwa kesuksesan komunikasi lintas budaya bergantung pada kemampuan memahami perbedaan dan beradaptasi secara fleksibel terhadap konteks komunikasi tersebut. Lalu kesimpulannya adalah komunikasi persuasif dan mendengarkan aktif adalah inti dari negosiasi yang berhasil. Bentuk-bentuk lobby yang beragam menunjukkan bahwa mempengaruhi keputusan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik langsung maupun secara publik. Di sisi lain, perbedaan budaya dalam negosiasi adalah tantangan sekaligus peluang. Jika kita mampu membangun komunikasi lintas budaya yang efektif, maka kita dapat menciptakan hubungan bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.